guys, nama saya Liza Maria Lijapri. Saya seorang psikolog klinis, hipnoterapis, dan life coach. Pada kesempatan kali ini saya mau banget membahas mengenai kesehatan mental. Mengapa saya mau membahas kesehatan mental? Karena buat saya, akhir-akhir ini makin banyak kondisi-kondisi yang menunjukkan kita sedang tidak sehat mental, guys. Nah, sekarang mari kita satu-satu mengupas apa itu kesehatan mental. Kalau kita bertanya mengapa kesehatan mental itu menjadi satu hal yang cukup serius juga untuk dibahas dan kita perhatikan tidak hanya dari generasi mudanya, remaja tersebut, tapi juga lingkungan sekitar. Karena sebenarnya ada satu kalimat yang mengatakan tidak ada yang namanya kesehatan kalau tidak termasuk kesehatan mental. Jadi kesehatan itu mencakup tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental, bahkan ada kesehatan sosial, kesehatan emosional, dan juga kesehatan psikologis. Nah, ini adalah kesehatan-kesehatan yang harus sama-sama secara menyeluruh kita perhatikan dan kita jaga supaya itu tercapai. Gangguan kesehatan mental itu sudah menjadi satu hal yang cukup serius ya saat-saat ini, guys. Kita lihat sendirilah, nggak usah saya banyak berbicara. Berita-berita pun menunjukkan hal demikian ya. Tiap hari, tiap pagi kita bangun tidur itu banyak banget kondisi-kondisi di mana sudah jelas kenapa tindakan kriminal, kenapa tindakan kayak seperti misalnya, mohon maaf katakan seperti bunuh diri atau self harm itu mulai banyak terjadi dan kita lihat ada di mana-mana. Nah, ini kan menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental sudah semakin serius dan harus menjadi perhatian kita untuk segera kita intervensi, kita edukasi, dan kita bantu supaya tidak semakin serius. Mereka-mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, dampaknya apa sih? Dampaknya tuh banyak banget, guys. Dampaknya tuh bisa mulai dari merekanya sendiri tidak bisa melakukan fungsi mereka sebagai individu secara baik, tidak bisa mengurus diri. Kalau kita berbicara generasi muda, mungkin remaja itu tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa bahkan mungkin yang kalau sudah dewasa awal sekitar 20-an, itu juga kemudian tidak bisa bekerja dengan baik. Itu untuk dirinya sendiri. Yang pada akhirnya ketika mereka tidak bisa melaksanakan fungsi diri mereka dengan baik, tentunya keluarnya juga menjadi tidak baik. Jadi kalau kita berbicara lagi kesehatan mental, mereka-mereka yang disebut sebagai individu sehat mental, pertama ciri-cirinya adalah merasa tentram dan damai. Pertanyaannya, apakah guys kalian merasa tentram dan damai? Kedua, mereka-mereka yang sehat mental adalah mereka yang bisa menjalankan fungsi mereka sebagai individu dengan baik, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga lingkungan sosial. Sehingga yang ketiga, ciri-ciri mereka yang sehat mental adalah bisa belajar, bisa bekerja secara produktif. Nah, kalau kita mengatakan mereka-mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental, cirinya seperti apa sih? Pertanyaan itu banyak banget diajukan. Biasanya ada beberapa ciri, banyak banget kalau kita di psikologi itu ciri-ciri mereka yang tidak sehat mental tergantung dari gangguannya. Misalnya kalau gangguan depresi sendiri ciri-cirinya seperti apa, gangguan cemas itu ciri-cirinya seperti apa. Nah, secara umum mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental cirinya adalah satu, mengalami gangguan pada pola tidur. Nah, pola tidur itu juga bisa ada dua macam yang kelihatan. Kenapa? Karena pada saat kita mengalami gangguan kesehatan mental, kita stres lah, katakan demikian, itu respon keluarnya tiap orang berbeda-beda. Ya, sama halnya seperti seperti gangguan fisik. Ketika kita imunitas kita turun, ada orang yang mungkin jadinya diare, batuk, pilek, beda-beda toh. Nah, guys, kalau misalnya untuk kesehatan mental, yang pertama adalah perubahan pola tidur. Ada orang yang ketika mengalami gangguan kesehatan mental itu jadi susah tidur, yang kita sebut mungkin insomnia. Tapi ada mereka-mereka yang justru karena mengalami gangguan kesehatan mental, stres, jadinya malah kebanyakan tidur. Coba diperhatikan, apakah guys, kalian ini dalam katakan sebulan sampai dengan 3 bulan belakangan ini ada perubahan pola tidur yang cukup signifikankah? Itu satu diperhatikan. Kedua, perubahan pola makan. Nah, pola makan ini sama seperti pola tidur tadi. Ekspresi, respon orang terhadap stres itu beda-beda. Ada orang yang ketika mengalami gangguan kesehatan mental jadi kehilangan nafsu makan. Ada juga orang-orang yang jadi makan terus-terusan. Yang biasanya makannya cukup 1 piring, tiba-tiba jadi 3 piring. Nah, coba perhatikan, apakah ini juga terjadi pada Anda, guys? Yang ketiga ada perubahan emosi. Emosinya tuh kayak naik turun roller coaster. Yang biasanya cukup stabil, bukan berarti tidak bisa beremosi ya, tapi cukup stabil. Tiba-tiba sekarang letupannya tuh cukup luar biasa. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, ini yang biasanya agak sulit untuk dilihat, ini adalah perubahan pola berpikir. Apakah ada halusinasi? Apakah ada paranoid berlebih? Apakah kemudian ada gangguan-gangguan berpikir lainnya? Seperti tiba-tiba sering sekali mungkin teman atau kita sendiri nyeletuk, aku kayaknya lagi dikejar-kejar orang deh. Yang seperti itu. Nah, jangan-jangan dia juga sedang mengalami gangguan kesehatan mental sehingga konsep berpikirnya menjadi terganggu. Ini adalah ciri-ciri mereka yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental.
dampak paling serius dari gangguan kesehatan mental apa? Tentunya mau tidak mau adalah ketika itu sudah mencelakakan, baik itu mencelakakan diri sendiri maupun mencelakakan orang lain. Entah itu bisa dalam bentuk self-harm, menyakiti diri sendiri, atau ada suicidal action yang dia mencoba untuk membunuh dirinya sendiri, atau bisa saja dia mencoba saking paranoidnya bisa kemudian rasanya pengen gebuk orang, pengen nyakitin orang lain, atau bahkan pengen membunuh orang lain. Nah, ini tentunya adalah dampak-dampak ketika kesehatan mental sudah sangat terganggu yang mengakibatkan pola berpikir menjadi tidak sehat, daya nalar, logika, nilai-nilai kebaikan itu sudah tidak bisa dipertimbangkan secara proporsional. Kalau ditanya apa penyebab mental seseorang, kesehatan mental itu menjadi terganggu, kita berbicara dari sisi psikologis itu faktornya bisa sangat kompleks. Saya selalu mengatakan ketika ada satu kondisi psikologis yang cukup serius, itu nggak pernah ada single factor, kecuali kasus-kasus seperti misalnya hidup kita lagi tenang-tenang aja, kita lagi sehat sekali, baik secara fisik maupun mental, tiba-tiba kita mengalami bencana alam, tiba-tiba ada tsunami, jadi semua struktur hidup kita, sistem hidup kita tuh langsung semua berantakan. Itu bisa banget. Yang kemudian kita mengalami post traumatic stress disorder, gangguan stres pasca trauma. Tapi 90%, 80% itu biasanya adalah faktor-faktor yang beragam yang menyebabkan satu kondisi terjadi. Mari sekarang kita bahas faktor-faktor beragam yang mungkin berkontribusi bersama mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan mental. Pertama mungkin karakter individunya. Karakter-karakter yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental itu apa saja sih? Biasanya adalah karakter mereka yang terlalu perfeksionis dan terlalu kaku. Yang saking perfeksionisnya dan terlalu kakunya, mereka tidak bisa fleksibel akan kehidupan, padahal hidup itu bisa sangat beragam sekali kejadiannya. Jadi semua harus selalu maunya. Makin perfeksionis kita, makin kaku kita, makin mudah kita mengalami gangguan kesehatan mental. Itu satu karakter. Yang kedua, mungkin ada juga bisa saja kita mengalami ada beberapa orang yang sejak lahir memang punya struktur gangguan tersendiri. Mungkin dari lahir memang sudah punya kecenderungan punya gangguan depresi, punya gangguan biologis tertentu yang mengakibatkan jadi ada tantangan tersendiri, mengakibatkan jadinya lebih mudah rentan untuk stres. Yang ketiga tentunya faktor eksternal, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja yang mengakibatkan kita kemudian menjadi tidak nyaman dalam lingkungan tersebut. Bayangkan kita berada pada satu lingkungan yang tidak nyaman, tapi harus berada di situ 24 jam, seminggu, sebulan, setahun, yang mengakibatkan kita jadi tidak tahu kapan ini akan berakhir penderitaannya. Dan yang terakhir biasanya adalah faktor-faktor yang kayak tadi saya katakan tiba-tiba terjadi seperti bencana alam, tahu-tahu kerampokan, ada musibah, itu bisa kita menderita gangguan kesehatan mental. Kalau kita berbicara cara mengelola kesehatan mental, berarti ini masih pencegahan ya, gitu. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya adalah pertama, terlebih dahulu saya selalu mengedukasi, berbagi, dan mengingatkan untuk paham dan ingat bahwa kita punya yang namanya mental. Kita punya tidak hanya fisik, tapi juga ada mental. Sehingga tidak hanya kesehatan fisik yang harus dijaga, kesehatan mental pun harus dijaga. Nah, itu dulu sadari, mulai tuh memahami, karena jangan kita hanya fokus pada kesehatan fisik semata. Ayo, kita mulai menyadari bahwa ada kesehatan mental yang perlu kita jaga. Yang kedua, apa komponen-komponen dari kesehatan mental yang harus diperhatikan? Yang pertama, kalau kita berbicara kesehatan mental, salah satu yang terpenting adalah emosi. Ya, jadi kita harus belajar untuk mengenali yang namanya emosi, belajar yang namanya kecerdasan emosional. Kecerdasan itu tidak hanya intelektual, guys, ada yang namanya kecerdasan emosional. Komponen kecerdasan emosional itu banyak sekali. Ada manajemen stres, ada fleksibilitasan dalam hidup, ada tanggung jawab sosial bahkan, dan banyak lagi hal-hal lainnya di mana kita diajarkan, dilatih untuk memahami bagaimana mengolah emosi, sehingga ketika dalam kondisi hidup ada hal-hal yang berjalan di luar kehendak kita, kita mampu mengolah emosi-emosi tersebut dan tidak menjadi gangguan kesehatan mental. Yang ketiga, ketika memang ada satu tekanan yang sangat luar biasa terus-menerus terjadi, coba cari bantuan. Bantuan entah dari orang lain mungkin yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut, atau bisa bantuan itu nggak mesti yang langsung profesional ya, bisa sahabat, bisa pemuka agama yang kita percaya, bisa kakek nenek, orang tua, om tante, kakak adik. Jadi cari bantuan teman, sahabat yang menurut kalian adalah close circle, yang kalian bisa pergi P3K-nya istilahnya kemana.
Apa yang bisa dilakukan oleh lingkungan kita sendiri tentunya kepada orang lain dalam lingkungan kita dalam membantu berkontribusi meningkatkan dan mencapai kesehatan mental tentunya adalah yang selalu juga saya ajarkan, saya latih dan saya ajak semua. Mari kita mulai buka mata, buka hati, buka telinga, latih empati, latih yang namanya tanggung jawab sosial, berlatih yang namanya kasih. Seringkali kita lupa tetangga di sebelah kita itu lagi kesulitan, tapi kita nggak mau dengerin itu, nggak mau lihat. Bahkan kadang-kadang kita nggak kenal tetangga sebelah kanan kiri siapa. Kita bahkan nggak usah jauh-jauh ke tetangga ya, di dalam rumah sendiri anak kita mungkin gitu ya. Kalau saudara kita yang biasanya bubbly sekali, banyak ngoceh, terus tiba-tiba lagi pendiam. Saking sibuknya kita pakai kacamata kuda, kita nggak bisa ngeliat itu dan nggak bisa gitu bertanya, "Hey, are you okay?" Itu sesimpel bentuk-bentuk empati yang bisa kita lakukan sehingga mereka-mereka yang mungkin lagi mengalami gangguan kesehatan mental itu merasa bahwa, oh, aku punya seseorang yang mengerti aku dan paham dan mau membantu. Nah, setelah itu coba juga ciptakan kondisi lingkungan yang sehat mental. Dalam arti mungkin bantu promosi juga, hindarkan lingkungan yang ada bullying, hindarkan lingkungan yang terlalu berkompetisi dan penuh dengan persaingan. Coba ciptakan kegiatan-kegiatan dalam lingkungan yang membantu tadi, empati, rasa kasih, karena itu semua adalah hasil latihan. Lakukan baksos mungkin, lakukan aksi-aksi, ada bencana alam di tempat mana, sama-sama dengan lingkungan tersebut, kumpulin bantuan, itu bentuk empati, latihan kasih yang bisa kita lakukan. Kalau dipertanyakan rentan umur mana, usia mana yang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental, itu sebenarnya sama saja. Tapi memang ada periode-periode khusus yang lebih punya tantangan, khususnya pada misalnya katakan remaja dan generasi muda. Kalau kita berbicara remaja, menurut teori sendiri, remaja itu range usianya itu mulai dari sekarang lebih muda ya. 10 itu sudah mulai kita masukkan pre-teen, jadi sudah mulai masuk masa pre-remaja nih gitu ya, mulai sekitar itu sampai dengan nanti remaja akhir itu biasa sekitar 21-22 itu remaja akhir, kemudian dia mulai masuk pada dewasa awal. Nah, di antara itu prosesnya luar biasa sekali, tapi biasanya paling bergejolak antara 12 sampai dengan 17-18 tahun. Mengapa ini terjadi? Pertama karena memang kita bicara dari sisi psikologis dulu. Dari sisi psikologis, remaja itu karakteristiknya butuh diterima lingkungan. Karena dia butuh diterima lingkungan, jadi dia rentan sekali untuk ngikutin lingkungannya maunya apa, supaya aku bisa masuk dalam peer group tersebut, supaya aku nggak terisolasi, supaya aku bahkan nggak jadi korban bullying. Nah, kerentanan ini yang menyebabkan remaja mudah sekali untuk dimasukin pendapat-pendapat yang tidak benar atau lemah sekali untuk kondisi-kondisi yang juga menantang gitu. Nah, ini fokus ini juga menjadi tanggung jawab dari lingkungan sekitar. Ketika saya berbicara lingkungan, itu tidak hanya keluarga loh, tapi ada juga lingkungan sekolah, ada lingkungan sekitar bahkan RT RW, bagaimana bisa merangkul para remaja tersebut. Ketika mereka mungkin kesulitan, bagaimana dibantu, ditanyakan bagaimana harinya, sehingga keluar lebih dulu. Apakah tadi mereka mengalami bullying? Apakah tiba-tiba ada yang meminta mereka melakukan sesuatu yang tidak benar? Seperti misalnya ada kasus baru-baru ini yang meminta rekan remajanya ditantangin untuk melakukan kekerasan pada anak lain. Kan ini hal-hal yang tidak baik sebenarnya. Nah, daya berpikir kalau tadi secara psikologis bahwa memang anak remaja itu masih dalam proses untuk mau diterima, secara fisik biologis pun kenapa fase itu menjadi menantang? Karena ada komponen otak yang lagi berkembang dengan pesatnya. Komponen otak apa? Yaitu komponen otak yang kita sebut sebagai amigdala. Amigdala adalah bagian otak yang mengatur emosi. Nah, di usia remaja tersebut sampai dengan 17-18, dari mulai tadi 10-11 sampai dengan 17-18, amigdala tuh lagi berkembang dengan pesatnya. Jadi istilahnya lagi mengepul-ngepul banget, yang mengakibatkan remaja itu sumbunya pendek. Nah, ini yang jadi sulit. Sementara yang namanya bagian otak depan ini yang kita sebut prefrontal cortex yang melakukan fungsi untuk menganalisa, fungsi otak yang membuat keputusan-keputusan bijak itu biasanya baru mulai benar-benar berkembang itu di atas 18 tahun. Jadi kebayang guys, ketika di fase sebelum itu remaja itu lebih banyak emosi yang meletup-letup, tapi dia punya bagian otak yang mengatur analisa belum berkembang dengan pesat. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kita kalian mungkin sebagai remaja yang lagi menonton tayangan ini, coba belajar untuk mengamati letupan emosi kalian. Coba ingat untuk selalu mengaktifkan juga daya analisa, nalar dan logika kalian. Nah,
Untuk para pendamping di lingkungan, coba mulai memahami kenapa anak remaja itu subuhnya pendek. Bagaimana mendekati mereka, bagaimana merangkul mereka, bagaimana mendampingi mereka dalam proses ini sehingga gangguan kesehatan mental tidak semakin banyak dialami oleh generasi muda. Saya benar-benar menganjurkan mulai sekarang yang namanya kecerdasan emosional itu harus menjadi kurikulum pendidikan kita. Jadi penekanan pendidikan tidak hanya pada kecerdasan-kecerdasan intelektual akademik semata, tapi bagaimana mulai diselipkan yang namanya kecerdasan emosional. Ini untuk pencegahan, karena toh lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi kalaupun memang sudah ada kasus-kasus kondisi di mana remaja, generasi muda sudah mengalami kondisi gangguan kesehatan mental, mari kita ciptakan pemerintah mudah-mudahan semakin bisa menggiatkan kampanye, aksi-aksi yang berkaitan dan bertujuan untuk mengedukasi semakin pentingnya pemahaman akan kesehatan mental.